Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 9 Februari 2024 dalam pekan biasa kelima tahun B. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Helena Ingjonata Kusumo, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Kami bersyukur untuk segala rahmat yang dirasakan dan didapatkan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kepadamu jiwa dan badan ini, serta mempersembahkan kepadamu segala perbuatan yang akan kami lakukan pada hari ini. Berkatilah kami, tolonglah kami untuk berbuat baik bagi sesama, beroleh kemurahan, dan menjadi saluran berkat-Mu untuk menolong orang yang kami jumpai hari ini. Jauhkan kami dari rasa cemburu, mudah marah, dan iri hati. Berilah kami kesabaran, kebijaksanaan, dan sikap mawas diri, agar apa yang kami lakukan hari ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja bab 11 ayat 29 sampai 32, dilanjutkan bab 12 ayat 19. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan ia bertemu dengan Nabi Ahia, orang Silo, yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu, yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah
tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Akulah Tuhan Allahmu, dengarkanlah aku. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, bukakanlah hati kami, agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 7 ayat 31 sampai ayat 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ, orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Mendengarkan suara Allah dan hadir di hadapannya. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Ketika Tuhan menjatuhkan hukuman atau
sekurang-kurangnya kita merasa mendapatkan hukuman dari Tuhan akibat perbuatan kita, selalu ada pertanyaan mendasar bagi kita. Apa kesalahan kita dan mengapa kita dihukum? Dalam bacaan pertama dari kitab 1 Raja-Raja, nampak jelas bangsa Israel menerima hukuman dari Tuhan sehingga kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Dalam sejarah kerajaan Israel, hal ini terjadi pada masa pemerintahan Rehabeam sebagai keturunan Raja Salomo yang menggantikannya sebagai raja. Namun, karena beban berlebihan yang dilakukan Rehabeam terhadap bangsa Israel di wilayah utara, di bawah pimpinan Yerobeam, mereka memberontak sehingga pecahlah kerajaan Israel menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Konflik, tekanan jahat, dan ketidaksetiaan dari Raja Rehabeam itulah yang akhirnya membuat Allah memberi hukuman pecahnya kerajaan Israel. Demikianlah intisari dari bacaan pertama. Peristiwa yang terjadi pada kerajaan Israel tersebut sebenarnya menunjukkan kepada kita untuk selalu fokus dan bertahan dalam iman dan kebaikan Allah. Demikianlah harapan Allah kepada kita. Maka kutipan Mazmur hari ini menyatakan, jika fokus dan bertahan tidak dilakukan, berarti akan sama dengan adanya Allah lain yang menggantikan fokus perhatian kita. Dan Allah yang lain ini sebenarnya tidak selalu berarti berhala, roh, dewa, atau iblis seperti yang biasa dimengerti pada zaman dahulu. Tetapi juga berarti nafsu keduniawian, ambisi yang tak terkendali, keinginan berkuasa dan dihormati yang mungkin kita lihat pada zaman sekarang. Adanya Allah yang lain, itu akan cenderung membuat kita tidak mendengarkan suara Allah dan mengikuti kedegilan hati sendiri yang ternyata malah menuju kehancuran. Dan itu sama saja kita menerima kehancuran sebagai hukuman atas kesalahan kita sendiri tanpa Allah perlu hadir untuk memberi hukuman. Padahal seandainya kita mau terus bertahan mendengarkan suara Allah, kita akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Gambaran kehancuran yang disampaikan sebelum ini seolah hanya memberi gambaran Allah yang Maha Kuat akan menghancurkan kita dengan hukuman jika tidak setia mendengarkan suara Allah. Namun, apakah gambaran Allah yang Maha Kuat hanya seperti itu? Ternyata bacaan Injil hari ini justru menerangkan hal yang tepat sebaliknya. Dengan penuh kasih, Allah yang Maha Kuat justru malah menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Jadi dalam hal ini, kekuatan Allah yang Maha Besar bukan mendatangkan kehancuran, tetapi justru mendatangkan karunia besar yang mendatangkan sukacita. Tuli bagi kehidupan iman kita pada saat ini dapat dianggap tidak mampu atau mungkin tidak ada peluang untuk mendengarkan suara Tuhan. Dan di sisi lain, bisu atau gagap dapat dianggap kurangnya kemampuan kita untuk berbicara tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Sehingga penyembuhan orang tuli dan gagap atau bisu dapat ditafsirkan, Tuhan memberi anugerah kepada kita untuk mendengar suara Allah dan menyebarkannya kepada orang lain. Secara keseluruhannya, bacaan, Mazmur, dan Injil hari ini memberi isyarat tegas
bahwa kuasa dan kekuatan Allah sebenarnya tidak hanya ada untuk memberi kehancuran dan hukuman, tetapi juga ada untuk memberi kehidupan dan mengembangkan diri kita dengan penuh kasih. Maka bagi kita pertanyaannya adalah, kapan dan mengapa kita menerima kehidupan dan pengembangan diri yang penuh kasih dari Allah? Dan sebaliknya, kapan kita menerima kehancuran dan hukuman dari Allah? Jika kita mencermati seluruh bacaan hari ini, maka nampak jelas seluruh jawaban dapat dikatakan bertumpu pada dua hal, yaitu mendengarkan suara Allah dan kehadiran kita di hadapan Allah. Rehabeam yang tidak mendengarkan suara Allah menyebabkan kehancuran bangsa Israel dengan terpisahnya bangsa Israel Utara yang dipimpin Yerobeam dari bangsa Israel Selatan yang dipimpin Rehabeam. Di sisi lain, kehadiran orang tuli dan gagap atau bisu di hadapan Yesus mendatangkan anugerah kesembuhan baginya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ada baiknya kita merenungkan hubungan diri kita dengan Allah. Sudahkah mendengarkan suara Allah dan membiarkan Allah hadir dalam diri kita, serta menghidupi kehadiran itu dengan menyebarkan kebaikannya kepada orang lain? Marilah berdoa. Tuhan Allah, kami menyadari selama ini kami sering tidak mau mendengarkan suara-Mu dan seringkali menolak untuk membagi kabar sukacita kepada orang lain. Maka ya Allah, berilah kami kekuatan dan kebijaksanaan yang cukup agar dapat mendengarkan dan memahami kehendak-Mu. Berilah juga anugerah kekuatan dan kebijaksanaan yang cukup agar kami dimampukan dengan berani memberi atau membagi kabar sukacita-Mu pada orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.